Ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan ada infiltrasi. Kira-kira itu semua apa ya? Yes, that's right. Itu semua merupakan siklus daur air. Hari ini kita akan belajar tentang siklus daur air. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang siklus daur air. Apa sih itu siklus daur air? Siklus daur air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Proses daur air ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ialah alur siklus daur air secara sederhana. Yang pertama ialah evaporasi. Proses pertama dalam siklus daur air ialah evaporasi. Siklus ini menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, rawa, atau badan air lainnya. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan, yaitu transpirasi. Berbeda dengan evaporasi, proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah kondensasi. Setelah proses evaporasi terjadi, uap air akan terkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Akibatnya, perubahan suhu dan awan sudah mengandung banyak uap air. Maka, kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air, lalu membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga adalah presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun semakin banyak juga. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan saja, tetapi juga salju. Pada musim dingin ketika suhu berada di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius ataupun 30 derajat Fahrenheit, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Kemudian yang terakhir adalah infiltrasi. Proses terakhir dalam siklus air ialah proses infiltrasi atau penyerapan. Setelah turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Proses infiltrasi ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan air hujan. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik dapat menjadi pemicu terjadinya bencana seperti banjir, erosi, ataupun tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah juga menjadi sulit untuk dijangkau manusia. Ini dapat menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap dengan baik di bawah tanah dapat dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Sekian pembahasan tentang siklus daur air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.